Baiklah, kita akan membahas mengenai DI atau disposable income atau pendapatan bebas. Nah, sebelum kita masuk ke DI, tadi kan di poin yang kelima ini saya sudah menjelaskan mengenai PI atau personal income. Ini salah satu poin yang menambah atau poin yang dihitung itu adalah transfer payment. Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu itu transfer payment itu apa, ini akan saya jelaskan sedikit ya. Kita bahas dulu. Transfer payment itu adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa pada tahun yang bersangkutan, melainkan diambil dari pendapatan tahun sebelumnya. Jadi transfer payment itu adalah nama singkatnya, sederhananya itu bisa diartikan sebagai pendapatan pada tahun sebelumnya. Jadi misal kita menghitung pendapatan tahun 2021, sedangkan di tahun sebelumnya yaitu 2020 itu kan masih ada sisa pendapatan. Nah, sisa pendapatan itu nanti akan menjumlah personal income-nya, NNI-nya ya, akan dihitung sebagai transfer payment. Itu sedikit tentang transfer payment. Lalu kita lanjutkan ke pendapatan disposable atau pendapatan bebas. Apa itu pendapatan bebas atau disposable income? Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan disposable. Pada hakikatnya pendapatan disposable adalah pendapatan yang digunakan oleh penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian untuk membeli barang-barang dan jasa yang diinginkan. Jadi DI itu adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat itu kan berarti PI, personal income, dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung itu apa? Pajak langsung berarti pajak yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan yang harus membayar pajak itu tidak bisa diwakilkan. Kalau tadi kan pajak tidak langsung bisa diwakilkan, maksudnya bisa yang membayar itu tidak harus yang memiliki usaha, bisa dialihkan ke konsumennya misalnya, seperti itu ya. Nah, manfaat dari pendapatan disposable ini nantinya hasil perhitungannya itu digunakan untuk membeli barang-barang, dan jasa yang mereka inginkan, yang diinginkan oleh masyarakat rumah tangga itu. Jadi uangnya nanti bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga sebuah negara. Oke. Nah, tadi sudah saya jelaskan poin 1 sampai poin 6 tentang konsep pendapatan nasional. Nah, ke-6 poin tersebut itu saling berkesinambungan, saling berkaitan. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan ini. Jadi anak-anak, untuk memberikan gambaran tentang perhitungan pendapatan nasional, di bawah ini akan diberikan contoh menghitung pendapatan nasional pada suatu negara. Angka berikut hanya merupakan contoh saja agar memudahkan cara berpikir. Baiklah, kita langsung bahas. Nah, misalnya nih dalam miliar rupiah sudah ketemu GDP-nya, gross domestic product-nya sudah ketemu, yaitu 156 miliar rupiah ya. Kemudian GDP ini ditambah produk hasil masyarakat asing di dalam negeri dikurangi ya, sebesar 26 miliar rupiah, ketemu 130 miliar rupiah. Kemudian hasil ini ditambah lagi oleh penghasilan masyarakat yang ada, masyarakat nasional, berarti warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, sebesar 10 miliar rupiah. Maka ketemulah yang namanya GNP. GNP-nya berarti 140 miliar rupiah. Lalu GNP ini dikurangi dengan penyusutan dan pergantian barang modal sebesar 15
miliar rupiah, maka hasilnya disebut NNP. NNP-nya sebesar 125 miliar rupiah. NNP dikurangi pajak tidak langsung, maka ketemu yang namanya NNI atau Net National Income sebesar 103 miliar rupiah. Lalu NNI dikurangi jumlah penjumlahan dari dana sosial ditambah laba ditahan ditambah pajak perusahaan yang totalnya 21 miliar, ketemulah 82 miliar. Kemudian 82 miliar ini ditambah dengan pendapatan sisanya yaitu transfer payment sebesar 8 miliar rupiah, ketemulah personal income sebesar 90 miliar rupiah. Kita lanjutkan ya. Oke, kita geser ke bawah. Lalu kalau sudah ketemu PI, personal income, ini dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsungnya 4 miliar rupiah, maka ketemu disposable income-nya 86 miliar rupiah, dikurangi tabungan sebesar 15 miliar rupiah, dan ketemulah pengeluaran konsumsi perorangannya 71 miliar rupiah. Gitu. Itulah keterkaitan antara poin 1 komponen-komponen pendapatan nasional sampai poin 6. Oke. Kemudian kita ke poin yang ke-7, pendapatan nasional harga berlaku dan harga konstan. Nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun serta nilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Jadi pendapatan nasional itu nilai barangnya dihitung dalam waktu 1 tahun, menghitungnya untuk kurun waktu 1 tahun. Nah, harga yang berlaku di tahun A, jadi nilai barang di tahun A dengan nilai barang di tahun B akan berbeda, ya, sesuai dengan harga yang berlaku di tahun tersebut. Untuk contoh perhitungan pendapatan nasionalnya ini saya sampaikan. Oh ya, maaf kalau semisal saya terlalu cepat menyampaikan. Nanti kalian bisa bertanya lewat WA grup ya kalau semisal masih kurang jelas. Ini karena kita keterbatasan waktu. Baiklah, untuk contohnya ya. Kita ke contoh. Contoh soalnya, perhatikan data komponen pendapatan nasional di negara X. Ini angkanya dalam miliaran juga, ya, dalam miliaran. GNP-nya 30 miliar, penyusutannya 4,5 miliar, pajak langsungnya 2,75 miliar, pajak tidak langsungnya 3,3 miliar, subsidinya 1 miliar. Kemudian kalian disuruh untuk mencari net national income. Rumus net national income itu kalian harus tahu dulu NNP-nya, ya kan? NNP-nya berapa? Kita cari dulu. NNP rumusnya adalah GNP atau Gross National Product dikurangi penyusutan. GNP-nya 30 miliar dikurangi 4,5 miliar, ketemu NNP-nya 25,5 miliar. Lalu setelah NNP-nya sudah ketemu, kita baru cari NNI-nya. NNI rumusnya adalah NNP atau Net National Product dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. NNP-nya tadi 25,5 miliar dikurangi pajak tidak langsungnya 3,3 miliar ditambah subsidinya 1 miliar, ketemu 23,2 miliar. Jadi NNI atau Net National Income negara X adalah 23,2 miliar. Itu sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan melalui WA group atau bisa japri saya. Demikian saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat,
jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan.